Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ani Kusuma-Ningsi selaku dosen pada mata kuliah Bank dan Jasa Bank lainnya dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Zakia Anissa Jannah dari kelas 06 sampai 006. Pada kesempatan kali ini, saya dan anggota kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Jasa Bank lainnya. Pada presentasi ini, kami akan membahas mengenai jasa bank lainnya yang mencangkup beberapa bagian, yaitu ada manfaat dan jenis-jenis jasa bank lainnya. Kami harap pada presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai jasa bank lainnya. Pembahasan pertama yaitu ada pengertian jasa bank. Jasa bank ini memiliki tujuan selain memberikan kemudahan untuk nasabah, juga untuk memperoleh keuntungan bagi bank. Bank menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya. Seperti saat ini ada bank digital yang memungkinkan pembukaan rekening dan transaksi lainnya secara online. Selanjutnya ada manfaat layanan jasa untuk bank. Secara umum, fee diperoleh melalui dua saluran. Yang pertama ada kantor cabang meliputi jasa yang terkait. Ada transaksi dalam negeri dan transaksi luar negeri. Contoh pada transaksi dalam negeri yaitu ada kirim uang seperti BI-Fast atau RTGS, menggunakan safe deposit box, penagihan atau inkaso, atau pembayaran gaji karyawan. Contoh pada transaksi luar negeri itu ada kirim uang luar negeri, pembuatan bank garansi, atau pembukaan letter of credit. Untuk selanjutnya, fee diperoleh melalui fasilitas digital. Yang pertama ada internet banking personal atau mobile banking, yang memiliki fungsi seperti pengiriman uang, BI-Fast atau RTGS, pembayaran gaji karyawan atau payroll, untuk pembayaran tagihan telepon, listrik, dan lainnya. Yang kedua ada internet banking corporate, yang memiliki fungsi untuk pengiriman uang seperti BI-Fast, RTGS, untuk incoming atau outgoing transfer, pembayaran gaji karyawan atau payroll system, dan ada pembayaran tagihan seperti telepon, listrik, dan lainnya. Materi selanjutnya mengenai jenis-jenis jasa. Yang pertama ada pengiriman uang atau transfer, merupakan jasa pengiriman uang lewat bank, baik dalam kota, luar kota, maupun ke luar negeri. Yang kedua ada clearing, merupakan proses pertukaran warkat antar bank untuk bank maupun nasabah bank yang diselesaikan pada suatu waktu tertentu. Pengiriman uang atau transfer. Transfer online adalah layanan yang paling sering digunakan oleh masyarakat sendiri. Proses pengiriman uang antar bank, yang pertama ada online transfer berlaku secara real time. Dan kedua, pengiriman uang secara online dapat dilakukan melalui ATM, internet banking, mobile banking, atau SMS banking. Yang ketiga, biaya transfer online dikenakan 6.500 sampai 7.500 per transaksi, tergantung dengan kebijakan bank itu sendiri. Materi selanjutnya mengenai clearing. Salah satu fungsi Bank Indonesia yaitu menyediakan sistem pembayaran untuk memindahkan dana sebagai akibat aktivitas ekonomi. Salah satu sistem tersebut yaitu sistem clearing nasional Bank Indonesia. Sistem ini merupakan sistem layanan pembayaran reguler, penagihan reguler, kiriman uang, dan clearing warkat debit. Proses clearing Bank Indonesia meliputi proses clearing debit dan clearing kredit yang diselesaikan secara nasional. Untuk bisa melakukan clearing, bank atau lembaga harus memperoleh izin dari Bank Indonesia dan menjadi peserta clearing. Clearing sendiri dibagi menjadi clearing warkat debit dan clearing warkat kredit. Clearing warkat debit seperti cek dan biliet giro, serta warkat kredit seperti nota kredit. Baik, selanjutnya clearing. Proses penyelesaian warkat clearing di lembaga clearing terdiri dari yaitu 1. Clearing keluar. Clearing keluar membawa warkat clearing ke lembaga clearing dan menyerahkan kepada yang berhak. Clearing keluar terdiri dari penyerahan surat-surat debit keluar dan penyerahan nota kredit keluar. 2. Clearing masuk menerima warkat di lembaga clearing dan diproses di bank yang bersangkutan. Clearing masuk terdiri dari penerimaan surat-surat
debit masuk dan nota kredit masuk. 3. Pengambilan clearing, yaitu pengambilan warkat-warkat clearing yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Clearing. Beberapa alasan penolakan clearing pada penerimaan warkat-warkat clearing dalam clearing masuk. Penolakan pembayaran cek atau BG disebabkan yaitu asan cek atau BG salah, tanggal cek atau BG belum jatuh tempo, materai tidak ada atau tidak cukup, jumlah yang tertulis di angka dan huruf berbeda, tidak tanda tangan tidak sama atau berbeda, coretan perubahan tidak ditandatanganin, cek atau BG sudah kadaluarsa, resi belum kembali, endorsement cek tidak benar, rekening sudah ditutup, dan dibatalkan penarikan rekening diblokir oleh bank yang berwajib, kondisi cek atau BG rusak dan tidak sempurna, dan alasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tantri Cahaya Ramadan akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya yang sebelumnya, di mana saya akan melanjutkan pembahasan mengenai clearing, di mana ada RTGS atau Real Time Gross Settlement. Biasanya BI RTGS ini dilakukan per individual transaksi dan mendesak, dan biasanya BI RTGS ini hanya dilakukan untuk mengirim uang dengan nominal lebih dari 100 juta atau 100 juta ke atas. Selanjutnya yang keempat, ada kiriman uang luar negeri. Di dalam kiriman uang luar negeri ini ada dua, yaitu outgoing transfer dan incoming transfer. Di mana outgoing transfer ini pengirim mengirimkan uang dalam mata uang rupiah, namun penerima akan menerima uang dalam mata uang asing. Yang kedua, incoming transfer itu merupakan penerima uang merupakan nasabah bank di Indonesia, sedangkan pengirimnya berada di luar negeri. Selanjutnya ada inkasso atau collection, yaitu menagihkan warkat seperti cek, travel check yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan berlangsung selama 1-4 minggu, lama ya. Dan besar fee yang dibebankan kepada nasabah bergantung kepada kebijakan bank. Lalu yang keenam ada Safe Deposit Box atau SDB. SDB dibuat dalam material berbahan baja yang terletak di dalam ruang kokoh dan tahan api. Untuk memanfaatkan jasa SDB ini, biasanya nasabah diharuskan membuka rekening produk simpanan. Bank akan membebankan nasabah biaya sewa sesuai dengan ukuran SDB tersebut. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya ada penukaran uang atau money changer. Jasa ini dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk bisnis. Untuk keperluan pribadi biasanya seperti akan jalan-jalan ke luar negeri, mereka membutuhkan US dollar dalam bentuk fisik, mereka akan menukarkannya. Atau untuk pembayaran bisnis atau bahan baku dari luar negeri. Bank dapat pendapatan dari selisih antara harga beli dan harga jual suatu falas oleh bank kepada nasabah. Harga beli bank pada nasabah biasanya lebih murah dibandingkan harga jual bank kepada nasabah. Nilai tukar valuta asing terhadap rupiah berubah dari waktu ke waktu. Ada perbedaan harga antara banknotes atau uang dalam bentuk fisik dan harga yang non-fisiknya. Selanjutnya LC atau Letter of Credit. Untuk mendukung perdagangan internasional masyarakat, agar transaksi berlangsung aman, bank menyediakan fasilitas penerbitan LC, yaitu Letter of Credit. LC juga disebut sebagai Documentary Credit atau kredit berdokumen, karena dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran. Baik, selanjutnya yaitu ada beberapa jenis dari Letter of Credit. Yang pertama bisa dibatalkan atau tidak, yaitu revocable LC dan irrevocable LC yang tidak bisa dibatalkan. Kedua, dari jangka waktu atau SAIC LC atas unjuk dan usage LC dengan berjangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Dan yang ketiga yaitu jenis lainnya, bergantung keperluan seperti rate clause LC, transferable LC, dan sebagainya. Untuk mendapatkan pembayaran eksportir harus menyerahkan dokumen letter of credit ke advising bank, yaitu
bill of lading atau BL, atau konsumen, wesel, faktur atau invoice, asuransi, daftar pengepakan atau packing list, Certificate of Origin atau COO, dan Certificate of Inspection atau COI. Selanjutnya yaitu SKBDN atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri. SKBDN merupakan janji tertulis yang tidak dapat dibatalkan, yang diterbitkan oleh issuing bank atas permintaan pembeli atau aplikan untuk membayar sejumlah uang kepada penjual atau beneficiary. Selanjutnya ada bank garansi. Bank garansi merupakan penjaminan oleh bank atas permintaan nasabah untuk kepentingan penerima jaminan apabila nasabah melakukan puan prestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya terhadap penerima jaminan. Penggunaan bank garansi antara lain untuk penawaran uang muka pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, perdagangan, dan penyerahan barang. Baik, selanjutnya yaitu jasa untuk keperluan pasar modal. Bank memberikan jasa-jasa antara lain, yang pertama, bank kustodian. Bank berperan untuk menerima dan menyimpan efek atau surat berharga secara kolektif milik investor seperti saham, obligasi, serta memberikan jasa lainnya seperti menyelesaikan transaksi efek, menerima dividen, bunga, dan lainnya yang menjadi hak investor. Yang kedua yaitu wali amanat atau trustee. Wali amanat memiliki kepentingan pemegang efek khususnya yang bersifat utang seperti obligasi atau sukuk. Karena lembaga ini akan memberikan informasi mengenai kondisi dan perkembangan emiten. Lembaga ini dapat berbentuk bank umum, namun wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.